sama aku. Kali ini aku sendiri. I want to share tentang dinamika kehidupan di tahun 2020. Jadi hal utama yang paling membuat membuat kehidupan ini berjalan dengan beda banget dengan tahun-tahun yang telah lalu, itu beda banget dikarenakan datang dan munculnya sebuah virus yang ya kita udah nggak usah nanya lagi gitu ya, kita udah tahu. Dan aku cuma pengen kasih tahu sama kalian, pasti nggak sedikit dari kita semua yang terkena dampak dari virus tersebut. Ini motivasi sedikit aja untuk kita semua yang terkena dampak dari pandemi di tahun ini, yang bener-bener ngebuat kita tuh harus lebih ekstra sabar, ekstra lebih hati-hati, ya pokoknya bener-bener lebih ekstra safe banget gitu ya, biar menjaga kebersihan, kesehatan, kebahagiaan di diri kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kenapa? Karena sesuatu yang kita kayak misalkan aku menjaga kebersihan untuk diri aku sendiri dan ada barang-barang di sekitar aku. Nah, setelah itu pasti orang-orang yang ada di sekitar aku pasti selalu aku ingetin gitu untuk cuci tangan, untuk pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan segala macemnya gitu kan, untuk bersih-bersih, selalu cuci kaki, mandi, ganti bajunya langsung dicuci gitu kan. Nah, itu pasti membawa sesuatu hal yang lebih positif lagi untuk kita semua. Jadi kayak kita bisa melawan, kita bisa bangkit ya kalau kita mau membersihkan diri untuk diri sendiri, utamanya untuk diri sendiri dulu, karena kalau udah terbiasa untuk diri sendiri itu biasanya mempengaruhi orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Untuk diri sendiri aja bersih, rapi, apalagi untuk barang-barang yang ada di sekitar kita, dan pastinya itu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita juga, karena mereka merasa kita itu membawa energi yang lebih positif ke mereka. Jadi mereka ya mau menerimanya dengan baik gitu, apalagi dengan cara penyampaian kita yang baik gitu. Dan ini opini aku aja, ini cuman saran aku aja, dan aku cuma sedikit kasih motivasi buat kalian. Semoga kita semua yang terkena dampaknya ini benar-benar punya sesuatu yang nggak kita bayangkan dan yang nggak bisa kita ekspektasikan, yang nanti bakal datang ke kita beberapa saat lagi. Kita tinggal tunggu waktunya aja untuk sabar, terus berdoa. Itu yakin banget kita kalau udah berdoa, kita udah ikhtiar sabarnya dan segala macemnya, insya Allah banget beberapa saat kemudian, nggak lama kalian pasti menemukan kebahagiaan kembali, menemukan kesejahteraan kembali dan segala macamnya, insya Allah. Gak lama lagi, untuk beberapa saat lagi keadaan ini normal ya kayak pada tahun sebelumnya. Dan semoga kita lebih bisa mengambil positif dan pelajaran dari hal yang sekarang udah terjadi. Ini kita selalu bener-bener jangan karena gini ya, jangan karena kita mentang-mentang ada pandemi jadi kita harus gue harus bersih, gue harus rapi, tapi setelah nggak ada pandemi atau sebelum ada pandemi kita tuh kayak jorok atau segala macam gitu. Nah, itu nggak, menurut aku kita dimanapun, kapanpun, di saat kondisi apapun harus rapi dan bersih. Untuk rapi diri sendiri pastinya akan mempengaruhi orang lain ya, aku pasti tadi bilang gitu kan. Dan setelah itu nggak banyak juga orang yang khususnya gitu ya, orang yang lulusan virus gitu, maksudnya kayak lulusan tahun 2020 gitu kan, biasanya banyak yang ya kita semua tahu lah ya gitu, hampir semua kita, khususnya aku di angkatan
2020 agak susah untuk mencari tempat dimana kita bisa mengembangkan ide, inovasi, kreativitas kita gitu. Ya ibaratnya kita susah cari pekerjaan gitu ya. Walaupun memang masih banyak di luar sana perusahaan-perusahaan yang masih membuka lowongan, tapi kita harus tetap hati-hati juga dalam memilah dan mencari suatu informasi. Terus juga kita harus benar-benar kayak berpikir lebih matang dan berpikir 2 kali, karena pada saat pandemi ini jujur nafsu kita untuk segala sesuatu tuh jadi lebih besar. Kayak contoh, ini untuk hal baik ya, nafsu dalam arti hal baik. Jadi kayak kita tuh misalkan butuh pekerjaan, ada sebuah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dan itu lowongannya banyak banget, dan kita tuh kayak langsung tertarik tanpa melihat sejarahnya dulu, melihat latar belakang perusahaan tersebut gitu kan. Jadi kayak pasti langsung, oh gue mau ngelamar pasti mau masukin di sini. Dan itu kan kalau ngelamar itu biasanya kita memberikan data informasi pribadi kita kepada perusahaan yang akan kita lamar. Nah, menurut aku jangan sampai kita tergesa-gesa karena nafsu yang kita pengen cepet-cepet kerja gitu. Karena menurut aku kayak kita tuh ya harus sabar, harus benar-benar teliti banget, harus benar-benar ekstra kita cari tahu latar belakang informasi perusahaan yang mau kita lamar, kecuali perusahaan yang memang udah terkenal dari lama atau maksudnya sudah benar-benar dari dulu sampai sekarang tuh benar-benar go public banget. Nah itu mungkin beda lagi ya gitu, karena kita kan kita juga nggak tahu kalau perusahaan besar tersebut untuk saat ini ada lowongan apa enggak gitu ya. Dan setelah itu aku cuma mau ngasih beberapa tips, saran, dan motivasi yang tadi yang udah aku jelasin. Semoga harapan doa aku untuk kita semua, khususnya bagi kita yang masih berjuang untuk mencari dan mendapatkan keridhaan rezeki, menjemput rezeki gitu ya, menjemput rezeki yang benar-benar harus dengan perjuangan yang ekstra banget gitu ya. Dan intinya tuh sabar, bener-bener sabar banget gitu tuh, kayak ya Allah kita harus bener-bener sabar, usaha semaksimal mungkin. Kita percaya gitu kalau Allah tuh nggak mungkin ngasih sesuatu ke kita yang biasa aja gitu dan nggak dikabulin tuh, itu nggak mungkin banget. Pasti Allah udah menyiapkan sesuatu yang baik dan bener-bener nggak bisa kita bayangkan gitu. Kita percaya deh, kita yakin sama Allah untuk yang muslim. Kita percaya pada Tuhan kita masing-masing. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam segala urusan gitu ya. Insya Allah kok rezeki itu bukan hanya tentang materi. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, tubuh yang normal, dan fungsi tubuh yang normal. Terus makan, insya Allah makan itu selalu tercukupi dan terpenuhi. Allah itu nggak akan membuat Tuhan kita itu nggak akan membuat umatnya merasa sengsara gitu. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur, bersabar, berdoa, dan berusaha. Itu udah pasti banget. Dan kita tinggal nunggu waktunya. Jangan pernah berpikir kalau kalian udah berusaha, udah berdoa segala macam, terus kalian kayak kapan ya? Perasaan gue udah berdoa lama banget segala. No, itu nggak boleh. Kita kayak harus setelah kita udah usaha, kita udah doa, kita udah melakukan segalanya sampai menurut kita itu udah mencapai titik maksimal kita dalam berusaha dan berdoa, kita kayak tinggal nunggu, ya Allah sebentar lagi ya, aku sabar kok, aku yakin. Semoga ini menjadi
bekal untuk aku dalam berjuang. Aku cuma pengen kasih kalian, ayo semangat, ayo bangkit, kita bisa, kita yakin kita bisa gitu. Jadi kita jangan mau kalah, kita jangan stuck di situ aja, kita jangan lemah, kita jangan putus asa, terus kayak aku bisa, aku yakin, aku kuat, aku bisa gitu. Dan Tuhan kita tuh seneng banget orang yang gigih, orang yang kuat, orang yang sabar dan terus usaha, doa. Tuhan kita tuh seneng banget. Inti dari sebuah video pendek ini, aku cuma mau kasih tahu sama kalian, ada saatnya kita bahagia di waktu yang tepat. Dan bahagia itu maknanya adalah sesuatu yang benar-benar gak bisa kita ungkapin dan gak bisa kita ekspektasiin, gak bisa kita bayangin sebahagia apa itu pasti ada. Karena kenapa? Karena setiap hari itu kita merasa bahagia. Kita pasti ada dimana setiap hari kita ketawa, kita senyum, dan kita merasa hati kita senang. Gak mungkin dong tiap hari yang kita kayak murung, bete, kesel, nangis. Gak boleh. Kita harus survive bareng-bareng. Kita harus tunjukin sama diri kita sendiri bahwa kita bisa, kita mampu, kita yakin kok kita bisa capai itu, bisa capai hal yang kita mau dengan baik. Semoga niat kebaikan kita semua bisa dicapai dengan lancar dan baik. Amin. Semoga saran-saran, motivasi, dan tips yang aku berikan untuk kalian semua, kalian mendengarnya dari awal sampai akhir. Kalian juga berusaha untuk sabar sedikit lagi, lebih sabar sedikit lagi ya. Tahan, tetap semangat. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe terus ya. Diikutin video aku selanjutnya. Dadah, sampai ketemu lagi.